Kolektor mainan anak Makassar pamerkan koleksinya di Celebes Convention Center Kota Makassar. Koleksi yang dipamerkan ini didatangkan dari berbagai belahan dunia. Puluhan koleksi kolektor permainan anak-anak ini didapat dari berbagai belahan dunia. Bukan hanya tiruan robot film Hollywood, namun juga ada mobil-mobilan. Saat ini, mainan tidak hanya pada lingkup anak-anak. Di beberapa negara maju seperti Jepang, Hong Kong, Amerika Serikat, dan Singapura, mainan sudah dianggap sebagai benda seni, hobi, atau pelepas penat. Salah satu kolektor dari Pertamax atau Perkumpulan Kolektor Permainan Anak mengatakan, Pertamax ini terbentuk karena adanya sejumlah orang yang sangat gemar mengkoleksi mainan, seperti tiruan robot-robot atom. Pertamax terbentuk sejak tahun 2007 dan merupakan wadah bagi kolektor serta pebisnis di bidang mainan koleksi, khususnya di Kota Makassar dan beberapa kota di wilayah Indonesia bagian timur. Jadi Pertamax ini adalah suatu wadah di mana teman-teman yang suka mungkin koleksi mainan atau mungkin yang seperti barang-barang yang ada di film atau di game, itu kita membentuk suatu komunitas yang namanya Pertamax, singkatan dari Perkumpulan Kolektor Mainan Makassar. Salah satu pengunjung pameran Pertamax ini berharap agar jumlah koleksi dari Perkumpulan Kolektor Mainan untuk anak Makassar semakin banyak. Menurut saya event Pertamax ini sangat bagus, terutama buat anak muda yang Makassar yang sangat menggemari mainan, toy-toy seperti ini. Jika Anda suka mainan, suka karakter movie, koleksi aksesoris, punya idola masa kecil atau balapan remote control, Anda bisa datang di Celebes Convention Center hingga 1 Juni besok. Di tempat itu Anda bisa bergabung di Pertamax atau Perkumpulan Kolektor Mainan Anak Makassar. Salah satu koleksi Pertamax adalah robot Atom ini. Nah, robot Atom ini adalah robot yang sangat jarang dijumpai di Kota Makassar, bahkan di Indonesia. Aryani Rusli, Andias Hari, V Channel. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam V-News 59 Malam. Dan saat ini saya sudah kedatangan tamu dari komunitas Pertamax yang merupakan salah satu komunitas yang mengikuti turnamen games terbesar di Indonesia Timur. Di sini sudah ada Mas Haidir Mustafa. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Iya. Mas, saya penasaran sekali mau tahu apa itu sih Pertamax? Pertamax itu singkatan sebenarnya dari Perkumpulan Kolektor Mainan Makassar yang berdiri pada tanggal 9 Februari. Awalnya akronim dari Pertamax ini adalah Perkumpulan Kolektor Mainan Anak Makassar. Karena waktu itu kami yang awal-awal mungkin masih cukup mudah. Jadi ya atribut anak itu masih bisa disematkan. Tapi sering perjalanannya waktu dan dirasa juga itu kata anak mungkin masih bisa dihilangkan tanpa mengganggu akronim. Jadi kepanjangan Pertamax kami definisikan ulang menjadi Perkumpulan Kolektor Mainan Makassar. Oke. Dari namanya saja merupakan Perkumpulan Kolektor Mainan Anak Makassar. Berarti semua mainan sudah ada ya dimiliki dari komunitas ini sendiri? Walaupun istilah yang digunakan adalah mainan, namun pada praktiknya kami lebih membatasi diri di mainan-mainan yang sifatnya collectibles. Jadi action figure, diecast, model kit seperti Gundam, kemudian juga properti replika yang bisa kita lihat di tayangan tadi, itu juga kami koleksi di komunitas kami. Berarti yang seperti ini ya, yang tadi Mas bawa ini sama teman-temannya? Ya, hampir semua. Hampir semua. Kalau boleh tahu, ini semua koleksi mainannya dari mana saja, Mas? Ini adalah beberapa koleksi dari rekan-rekan kami di komunitas Pertamax. Ada yang memang mengoleksi statue, seperti yang bisa kita lihat di yang depan ini ya, Anda. Mas, ya? Iya, betul, yang Iron Man ini. Ada juga yang mengoleksi action figure seperti Hulk yang ada di depan. Yang warna hijau itu Yang warna hijau. Dan ada juga yang mengoleksi remote control, mobil-mobil, diecast, dan figur-figur kecil seperti ini. Iya. Kalau mengoleksi berarti kan mengeluarkan budget. Budgetnya sendiri memang dari pribadi ataukah sudah direncanakan baru beli seperti ini? Kalau cara mengolah budgetnya mungkin kembali ke orangnya masing-masing ya, ke orang yang masing-masing. Ada memang di antara anggota kami yang menargetkan
karena beberapa barang ini sifatnya PO, pre-order. Iya. Jadi ketika kita tahu akan muncul dalam 1 tahun lagi, mungkin sudah bisa ditabung lebih dulu. Oh begitu ya? Gitu, berapa per bulan. Untuk ketika PO-nya tiba, tidak kelabakan untuk membayar. Iya. Tapi ada juga yang memang kami hunting, karena barang-barangnya sudah tersedia, baik di dalam maupun di luar negeri. Iya. Gitu. Dan tadi saya sempat dengar dari berbagai belahan dunia. Yang paling jauh dari mana koleksinya? Yang paling jauh, kalau saya pribadi sendiri mungkin tidak sejauh-jauh amat ya, mungkin yang ada di Hong Kong. Tapi teman-teman yang lain ada yang mungkin sampai hunting jauh ke negeri Cina atau bahkan ke Amerika, hanya untuk mencari item-item yang mereka rasa worth it untuk diperjuangkan sejauh itu. Oh iya. Iya. Jalan jauh tidak menjadi masalah. Tujuannya sih untuk apa mengoleksi mainan-mainan seperti ini, Mas? Tujuannya ya, karena kita berbicara tentang koleksi ya, kita Ya. koleksi. Jadi biasanya itu lebih kepada pemenuhan passion diri. Oh iya. Jadi karena ada minat mungkin, ada mungkin di antara kami yang backgroundnya karena menyukai karakter itu, mungkin karena ada memorabilia dari masa kecil, atau mungkin yang sederhana hanya karena suka lihat bentuknya. Jadi ujung-ujungnya akan kembali ke motivasi masing-masing. Oh iya. Gitu, ya. Sejak kecil ya. Kalau Mas Haidir atau biasa dipanggil kakak ya? Iya bisa. Kakak sendiri sudah sejak kapan suka sama koleksi mainan ini? Kalau saya pribadi sebenarnya sejak kecil, waktu SD. Cuma waktu itu memang belum ada kepikiran untuk mengoleksi, karena kan yang namanya anak-anak beli, main-main, mungkin ditinggalkan begitu saja. Iya. Nah, keinginan untuk mengoleksi sendiri baru timbul sekitar tahun 2003. Iya, 2003 ya. 2003. Pada tahun 2003 itu saya membeli salah satu action figure original saya yang pertama, ukurannya seperti ini, 6 Iya. inci. Waktu itu harganya masih 80.000. 80.000 2003. Nah, semenjak saat itu saya ada ketertarikan untuk mencoba mencari teman-temannya. Istilahnya kalau kami di komunitas kolektor itu meracuni. Meracuni ya? Iya, racun. Karena mungkin ya seperti karakteristik racun, sekali kita mencoba, sekali kita memiliki, itu biasanya ada keinginan untuk menambah lagi. Gitu. Jadi sudah kecanduan gitu ya Mas ya, bisa dibilang seperti itu? Bisa dibilang seperti itu. Terus perawatannya sendiri bagaimana Mas? Ini Kalau kan mahal semua ya? Iya. Iya, kalau perawatan sebenarnya tidak ada yang standar ya, tapi biasanya ada memang figur-figur tertentu yang membutuhkan perhatian khusus, misalkan tidak boleh kena cahaya matahari, harus disimpan dengan suhu ruangan, tidak boleh disimpan di tempat lembab, dan bahkan ada figur-figur tertentu yang harus dijaga dalam kemasannya, tidak boleh cacat sedikit pun karena nilai ekonomisnya biasanya akan turun. Berarti lebih berharga itu daripada diri sendiri ya Pak, bisa dibilang begitu? Saya tidak berani mengatakan seperti itu, tapi mungkin ada ya di antara kolektor-kolektor yang mungkin memperlakukan koleksinya seperti itu. Oh ya, saya kembali lagi, sudah berapa banyak anggota di Pertamax sendiri Mas? Di Pertamax sendiri terakhir kali informasi, karena komunitas kami ini cukup dinamis sebenarnya, cukup dinamis. Terakhir kita dapat informasi sekitar 35 orang 35 yang orang. tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Di Indonesia, oke. Kalau di Makassar sendiri sudah pernah ikut event atau pernah buat event sendiri tentang koleksi mainan atau ini? Di Makassar sendiri kami sudah melaksanakan Makassar Toys Fair MTF itu pada tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012. Tujuan buat event itu apa sih Mas? Awalnya memang karena kami sebagai kolektor itu ada keinginan untuk menampilkan koleksi kami, ya istilahnya mungkin eksistensi atau aktualisasi diri seperti itu ya. Tapi jadi awalnya memang hanya untuk memamerkan koleksi kami, tapi lama-kelamaan kita merasa bahwa ini adalah hobi yang menurut kami positif dan layak untuk diperkenalkan kepada khalayak ramai seperti itu. Oke, saya kembali lagi. Katanya Mas ini positif ya, tapi kan banyak anak-anak yang sekarang kalau mainan terus yang ditemani sudah malas belajar. Nah, Mas sendiri melihatnya sebagai bagaimana? Tapi Anda akan jawab seusai jeda iklan berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam VNews 59 Malam. Dan kita akan melanjutkan dialog bersama sekretaris dari Pertamax sendiri. Di sini ada Mas Kakak. Ya Mas Kakak, saya lanjut dengan pertanyaan yang tadi. Apakah koleksi seperti ini tidak membuat anak-anak menjadi malas belajar atau semacamnya? Sebenarnya
pertama yang perlu digarisbawahi bahwa item yang kami koleksi itu walaupun judulnya mainan, itu pangsa pasarnya bukan untuk anak-anak. Memang sifatnya adalah adult collectibles yang dikoleksi untuk orang dewasa. Jadi kalau dilihat keterkaitannya untuk dunia anak-anak mungkin agak benang merahnya saya belum tahu harus menyambung di mana. Tapi mungkin kalau untuk menjawab pertanyaan seperti itu, ya pada dasarnya segala sesuatu yang sifatnya pengembangan bakat itu tentunya positif ya, sepanjang diarahkan dengan benar, diarahkan dengan benar dan tidak obsesif. Dalam artian tidak berlebihan. Sebagai contoh di Pertamax ini sendiri ada anggota komunitas kami yang berangkat dari hobi dan menjadikan ini komoditas. Tentunya segala macam kalau misalkan kita bisa arahkan ke positif, tentunya hasilnya juga insya Allah akan bisa positif seperti itu. Oke, kalau tujuannya baik pasti baik terus ya Mas ya. Iya, mudah-mudahan. Dan saya kembali ke Cogecom ya, seperti itu istilahnya, Cogecom ya. Mas punya tujuan sendiri mengikuti kompetisi itu, turnamen gamesnya? Seperti yang menjadi visi misi kami di Pertamax sebenarnya adalah memasyarakatkan hobi ini. Jadi keikutsertaan kami di Segacom tidak lain juga masih dalam rangka merealisasikan visi misi tersebut. Karena kami tahu bahwa hobi ini cukup berkembang di Indonesia dan di dunia. Jadi ini sebagai sekali lagi adalah sarana aktualisasi diri kami sebagai kolektor. Kalau barang koleksi hanya dilihat sendiri, mungkin akan lebih puas kalau barang koleksi itu juga bisa dinikmati oleh khalayak ramai. Begitu. Kalau boleh tahu berapa banyak koleksi mainan yang dibawa ke kompetisi itu sendiri? Saya tidak menghitung, tapi ketika ditempatkan di booth tadi itu ada sekitar 1, 2, 3, ada sekitar 5 booth yang terpakai. Jadi sebenarnya agak sulit juga karena biasanya ketika kolektor sudah memajang mainannya di tempat yang sudah ditentukan, biasanya untuk mengeluarkan kembali itu ada sulit begitu. Jadi yang bisa kami bawa ke lokasi acara juga sangat terbatas. Dan saya mau tanya lagi nih Mas, koleksi mainannya sendiri ada untuk anak-anak misalnya perempuan yang pencinta perempuannya sendiri ada masuk dalam Pertamax? Anggota Pertamax yang perempuan ada. Sejauh ini kami ada 2 orang anggota yang perempuan. Dan biasanya memang barang yang mereka koleksi pun tidak terlalu berbeda dengan yang kami koleksi karena seperti yang bisa kita lihat karakter-karakter seperti ini sifatnya universal. Seperti itu. Meskipun ada juga memang yang karakter-karakter yang figur-figur cewek atau jagoan-jagoan cewek dari film kartun, tapi perlu digarisbawahi bahwa yang seperti itu bukan hanya yang perempuan mengoleksi, yang laki-lakinya pun ada yang mengoleksi seperti itu. Bahkan saya pun ada. Oh iya, oke Mas. Dan pertanyaan terakhir Mas, jika pemirsa yang punya koleksi seperti ini ingin bergabung misalnya ke Pertamax, apa persyaratannya atau di mana ini basementnya? Persyaratan utama menjadi anggota Pertamax sebenarnya kita tidak berbicara mengenai eksklusivitas suatu koleksi. Kita berbicara mengenai passion. Seberapa kuat atau seberapa sayang Anda terhadap koleksi yang dimiliki. Jadi tidak harus mahal, tidak harus mahal sekali. Bahkan yang figur yang murah pun kalau menurut Anda itu nilainya layak untuk dikoleksi, ada keterikatan di situ, itu sudah menjadi salah satu modal besar untuk menjadi anggota Pertamax. Karena memang prinsip tersebut yang belakangan itu mengakibatkan anggota Pertamax ini sendiri sangat majemuk. Ya, kami ada banyak sekali latar belakang di dalamnya. Jadi yang mengikat kami semua itu hanya keterikatan kami terhadap hobi ini. Itu nomor 1. Jadi kalau pada pemirsa yang tertarik untuk menjadi anggota Pertamax, nomor 1 syaratnya harus kolektor tentunya. Kolektor. Dan kedua bisa menghubungi rekan kami yang bertanggung jawab menerima pendaftaran, atau mungkin bisa datang langsung ke lokasi acara di Segacom yang sekarang ini sedang berlangsung. Besok terakhir ya Mas ya? Terakhir besok ya. Oke, terima kasih informasinya. Dan pemirsa, jika Anda mempunyai banyak koleksi, mungkin Anda bisa bergabung di Pertamax ini. 1 jam sudah saya menemani Anda dalam VNews 59 malam. Saya Dini Mulyasari bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.